Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan membuat tutorial media pembelajaran secara digital atau daring. Oke, yang pertama ada beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan berbasis web, menggunakan Animaker. Nah, di sini Animaker sendiri sudah menyiapkan template-templatenya secara free dan kita tinggal menggunakan. Oke, misal kita ambil salah satu. Nah, untuk Animaker ini tergantung kondisi laptop dan internet. Jadi untuk membuatnya itu lumayan gampang. Tapi jika kondisi internet dan kondisi laptopnya tidak memungkinkan, itu akan lambat. Nah, ini adalah tampilan ketika kita ingin mengedit template yang udah jadi. Dan di sini tinggal ganti kalimat per kalimat. Di sini juga ada per slide-nya. Nah, dan slide ini bisa ditambah dan dikopikan. Untuk karakternya sendiri, kita bisa mengganti karakter ini. Modelnya mau kayak gimana? Nah, bisa kayak gini, kayak gini. Intinya menggunakan Animaker ini cukup mudah, tetapi jika kondisi internet dan laptopnya memungkinkan, itu akan lumayan gampang. Dan untuk memasukkan suara, di sini ada voice over. Kita bisa masukkan suara dengan record voice. Nah, misalkan salah satu contoh. Halo, saya Adnan. Nah, kita bisa preview. Halo, saya Adnan. Oke. Kita apply, sinkronis audionya. Nah, di sini ada audionya. Ini posisinya ada di slide 4. Jika kita ingin memindahkan audio, tinggal tarik saja. Nah, itu jika menggunakan berbasis web. Terus untuk proses upload, nah kita bisa download atau upload. Kita bisa download video. Nah, kita download video. Nah, untuk download video ini lumayan lama karena prosesnya itu, jadi kita harus dulu mendownloadnya dan masuk ke web. Nah, di web ini prosesnya upload. Nah, di sini cukup lama, itu bisa sekitar sejam atau setengah jam. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa mengambilnya di manage export. Nah, ini adalah status proses uploading di akun kita. Nah, sudah selesai. Nanti ada status complete, tinggal download. Nah, downloadnya itu lumayan gampang dan ringan. Oke, itu yang pertama itu menggunakan Animaker. Jadi tergantung internet sama kualitas laptop, sehingga untuk pembuatan menggunakan Animaker itu lebih simpel. Oke, selanjutnya cara kedua itu menggunakan cara manual. Yang pertama menggunakan TPT seperti yang telah saya buat di video pembahasan sebelum-sebelumnya, pembahasan soal. Nah, untuk templatenya sendiri saya mengambil di FreePic. Kita klik aja, misalkan kelas. Nah, di sini misalkan saya mengambil ini.
Di Prepik sendiri cukup banyak untuk template-nya dan background-nya. Tinggal cari-cari saja yang menurut minat. Tinggal download di sini. Terus di sini saya sudah menyiapkan hasil downloadannya. Nah, kita masuk ke PowerPoint. Oke. Nah, untuk slide pertama ini sebagai pembukaan, kita bisa untuk slide kedua kita copy, terus kita zoom out, kita zoom in kelasnya, jadi untuk memunculkan ke papan tulis, jadi lebih dekat ke papan tulis. Nah, seperti ini terlihat di samping. Oke, untuk transisinya kita bisa menggunakan mob. Jadi transisi ini untuk perpindahan slide-nya lebih smooth. Misalkan ini asalnya seperti ini, kita preview. Nah, ini tampilan presentasinya ketika kita zoom in. Nah, seperti ini. Terus untuk kata ininya bisa diganti, teks kalimat ininya. Jadi seolah-olah slide 1 atau layar 1 ketika perpindahan ke layar 2 atau slide 2 itu zoom in. Nah, jadi mendekat ke papan tulis. Nah, seperti itu menggunakan PowerPoint. Terus ketika kita sudah selesai memasukkan materi atau pembahasan soal, nah ini salah satu yang setelah saya buat, dan kita bisa record menggunakan Bodycam sebagai media record layarnya. Oke. Nah, misalkan slide pertama kita klik, nah langsung ke soal selanjutnya. Kita bisa menggunakan laser pointer sebagai penunjuk, menggunakan pen itu sebagai penulisan, misalkan 30 permen, 63 permen tambah 30. Nah, seperti ini jika menggunakan pen. Tapi di sini cukup sulit kalau belum terbiasa menggunakan mouse. Di sini untuk bisa meng-highlight misalkan soal yang ingin diperlihatkan. Di sini juga misalkan soal belum cukup jelas, kita bisa zoom in soal. Nah, seperti ini. Terus untuk lanjut ke slide selanjutnya, nah, lakukan cara seperti itu untuk pembahasannya. Nah, jangan lupa hasil record kita bisa ambil sudah hasil recordnya. Kita ambil terus masuk ke aplikasi editing. Jangan lupa
langsung masuk ke aplikasi editing. Nah, saya di sini menggunakan Premiere Pro. Kita langsung saja. Nah, ini tampilan aplikasi editing menggunakan Premiere Pro. Cukup mudah untuk penggunaan aplikasi Premiere Pro. Nah, kita drag hasil soal yang telah kita buat. Nah, begitu kita masukkan ke timeline. Nah, ini adalah hasil video yang telah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini belum ada animasinya. Nah, karena tadi hasil recordnya pure dari hasil PowerPoint. Yes. Untuk suaranya kita bisa menggunakan, karena suaranya di sini kecil, kita klik dulu untuk audionya. Nah, di sini kita bisa menambahkan dB. Nah, terus misalkan masih kurang jelas, kita bisa menambahkan volume lagi. Terus naikin lagi, volume di drag ke sini, naikin lagi. Nah, sehingga suaranya cukup jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada noise ya. Tadi ada noise-nya. Jadi untuk menghilangkan noise, kita bisa masukkan denoise. Nah, sehingga suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi suaranya lebih jelas lagi. Oke, untuk memasukkan animasi. Nah, animasi sendiri saya download dari Animaker yang telah tadi dijelaskan. Nah, ini Animaker. Kita bisa milih karakternya. Tetapi di sini untuk yang free sendiri itu ada beberapa, yang lainnya premium. Nah, untuk pembuatan animasi sendiri kita bisa buat di Animaker dengan mengambil yang sudah ada. Nah, kita bisa klik create, buat. Nah, ini adalah tampilan yang setelah saya buat. Untuk backgroundnya sendiri saya menggunakan hijau, karena dalam dunia video green screen itu mudah dihilangkan warnanya hijau. Nah, ini karakter yang telah saya buat. Nah, kita bisa ganti-ganti warna baju, skinnya, semuanya bisa di custom. Nah, sesudah seperti yang awal, cara pertama itu kita publish, terus download, kita ambil di manage export. Nah, kita bisa download hasil dari animasi yang telah dibuat. Nah, untuk memudahkan, kita bisa membuat beberapa animasi. Nah, kita ganti. Nah, seperti ini. Kita bisa buat beberapa dulu animasi untuk memudahkan. Jadi secara langsung, misalkan membuat 10, kita publish, download, langsung ke manage export, langsung download. Nah, sesudah di download, kita bisa drag hasil animasi tadi, langsung masukkan ke source. Nah, kita pilih animasi yang tadi ada beberapa. Nah, ada beberapa. Oke. Masukkan. Nah, di sini kan kecil karakternya. Nah, karena itu kita scale, perbesar. Kita atur ukurannya. Nah, untuk menghilangkan hijau,
kita bisa menggunakan Luma Key. Nah, kita misalkan bisa menggunakan Ultra Key. Nah, kita bisa ambil warna hijaunya. Nah, hilang. Nah, cukup mudah untuk menghilangkannya. Kita atur-atur lagi untuk karakternya. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Rampe. Nah, karakternya kan sudah ada dan bergerak. Terus, karena ini karakternya dibuatnya 10 detik, kita bisa mengkopinya dengan cara klik Alt, tarik. Nah, kita bisa lakukan secara manual dengan mengcopy karakter ini. Nah, seperti itu untuk karakter per karakternya. Untuk karakter yang lain, kita bisa mengambil juga. Nah, di sini juga sama, warnanya masih hijau tiap pengambilan karakter. Dan kita masukkan Ultra Key, hilangkan hijaunya. Nah, zoom in. Nah, seperti itu untuk pengambilan karakter dan menghilangkan warna hijau. Terus untuk transisi per karakternya, ketika karakter berpindah Animah budakna karakter yang lain, kita bisa menggunakan transisi di dissolve cross. Nah, kita drag di antara karakter, slide karakter. Nah, seperti itu. Itu untuk penggunaan Premiere Pro. Ketika udah selesai, kita bisa ekspor hasilnya. Dan di sini untuk formatnya kita bisa menggunakan H264. Nah, untuk formatnya kita bisa menggunakan mobile device, high quality, menggunakan YouTube sebagai formatnya. Ini tergantung kualitas juga. Biasanya saya menggunakan mobile device. Nah, untuk hasil rendering ini lumayan gede size-nya, sekitar 326 MB. Nah, ini untuk output name. Kita bisa menyimpan di file yang kita inginkan. Oke. Nah, untuk hasil rendering ini, terkadang angka ini tuh bisa benar 13 menit, bisa lama, dan tergantung kualitas laptop juga. Oke, karena saya sudah ada hasil renderannya. Nah, ini adalah hasil dari video yang telah saya buat. Nah, seperti ini. Oke, itulah video tutorial membuat media pembelajaran secara digital atau daring. Bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan Animaker, berbasis web. Terus untuk aplikasi editingnya tidak hanya bisa Premiere Pro saja, bisa menggunakan Wondershare, bisa menggunakan Pegas, tergantung penggunaannya masing-masing. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.